Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini, saya dengan Ustadz Adib Susila Siraj kembali lagi ingin mengupas tema-tema mengenai sudut pandang ya, cara pandang suatu istilah-istilah terutama yang ada di dalam Al-Quran dan tentang dunia keislaman ya, yang mana eh, akhir-akhir ini peta Islam memang jarang sekali update ini Pak Adib karena kemarin bertepatan juga dengan malam 17-an Pak Adib tempat itu. Ya, Ya tapi nggak apa-apa kegiatan internal. ya. Tapi ya alhamdulillah ini saya dengan Ustadz Adib Susila Sirat ini masih mempunyai inilah semangat lah untuk mengupas ya Pak Adib, mengupas suatu permasalahan Ya, dari diskusi-diskusi dengan kawan-kawan itu nanti saya sampaikan kepada Ustadz Adib ini. Oke, mungkin pada kesempatan malam hari ini eh, temanya sebenarnya usulan dari saya ini Pak Adib ya, karena ya, silakan. beberapa Ya, beberapa waktu yang lalu saya sering berdiskusi ya dengan teman-teman, terutama mereka yang mempunyai latar belakang bisa dikatakan tanda kutip kejawen gitu ya. Karena untuk ya, memahami cara berpikir mereka, tentu saya kalau diskusi kan tidak pernah terus merasa pandangan saya paling benar, tidak. Saya kadang mendengarkan dulu Pak Dep, apa yang menjadi pandangan betul. Ya, mereka, ya, kemudian saya selaraskan ini dengan sudut pandang Al-Qur'an. Apa istilah-istilah yang di ya, dalam Al-Qur'an seperti itu. Artinya saya sebisa mungkin ingin mengambil pelajaran dari diskusi itu, apa yang betul. sebenarnya Ya, ingin saya ambil, kemudian saya kaji gitu, Adib. iya, iya, iya. Nah, pada apa namanya diskusi itu saya menemukan sebuah tema yang saya sendiri sebenarnya ingin mendalami ya. Bagaimana sebenarnya ini sudut pandang Al-Quran, terutama dari sudut pandang Al-Quran mengenai tentang ruh ya, Pak. Yang pertama itu tentang ruh. Sebenarnya ruh itu Iya, apakah selama ini yang saya pahami itu kan ruh ada dua. Ruh yang berarti Al-Quran itu adalah ruh, kemudian ruh yang kedua itu nyawa. Jadi ada ruh sosial budaya dan ruh pembangkit fisik inilah yang menggerakkan ini. Tetapi dalam sudut pandang eh, teman saya itu mengatakan bahwa ruh itu sebenarnya sudah murni, yang bisa dalam diri itu sebenarnya sukmo, sukmo istilah itu, atau bisa dikatakan jiwa. iya, Nah, jadi saya sebenarnya agak bingung juga nih antara ruh, nyawa, sukmo, jiwa, nafsu. Nah, itu dari semuanya itu sebenarnya dari sudut pandang Al-Quran seperti apa sih sebenarnya? Nah, itu Pak Adib. Mungkin iya, Pak Adib bisa memberikan wawasannya kepada saya, terutama nanti di-sharing kepada teman-teman peta Islam seperti itu, biar lebih iya, kaya iya, iya. wawasannya. Seperti itu Pak Adib. Silahkan Pak Adib. Ya, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah beberapa kali jeda kita bisa update lagi. Kali ini kita mau mencoba mencermati apa yang secara umum kita pahami sebagai apa, ruh ya, tetapi juga pemaknaannya dalam konteks orang Indonesia, apalagi diperkecil lagi misalnya orang Jawa gitu, itu bisa bermacam-macam gitu. Karena Jawa sebagai sebuah kebudayaan peradaban itu berusia yang cukup tua gitu, dan itu sebagai sebuah realitas budaya
bagi kita, paling tidak bagi saya dan Mas Ain, itu hadir terlebih dahulu sebelum kita mengenal Islam, ya kan? Ya. Ketika kita lahir dari minimal secara etnis, secara ras gitu, suku Jawa gitu, itu kan hadir lebih dulu dibanding informasi-informasi yang lain, termasuk tentang Islam lah, tentang Indonesia, tentang yang lain-lain gitu. Jadi seperti itu, akhirnya kita tidak bisa mengelak ya, karena ini juga sudah menjadi sebuah fakta yang boleh dikata itu takdir yang kita nggak bisa memilih kan. Sebuah kepastian dari Allah bahwa kita itu lahir sebagai Jawa, sehingga pemaknaannya jangan takut kalau kita misalnya wah ini kok kesannya kayak kejawen, ya tidak apa-apa, kita memang orang Jawa. Kenapa orang Jawa takut kejawen? Ini justru aneh gitu. Kalau orang Jawa ya jangan takut kejawen, tinggal pemaknaannya saja. Tidak semua kejawen itu negatif. Bahkan secara realitas ya akan sangat aneh dan ajaib kalau orang Jawa tapi tidak mengetahui kejawen. Itu statement saya, itu saya bisa bertanggung jawabkan. Gitu. Kalau kejawen sendiri orang itu apa tuh, Adit? Kalau kejawen itu mana? Jawa kejawen itu maksudnya? Nah, itu kan kalau kita memakai bahasa ada namanya awalan dan akhirat. Itu seperti Tuhan ada ketuhanan. Jawa kejawaan. Kejawaan itu menjadi kejawen kan gitu. Itu hanya peristilahan saja yang menyangkut dunia orang Jawa, seluk-beluk orang Jawa, itu disebut dengan kejawen. Itu pemahaman saya secara bahasa. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah Jawa, apakah itu budaya, tradisi, sejarah, dan lain-lain, itu disebut dengan kejawen. Itu pemahaman saya. Ya. Oke, lanjut. Nggak usah takut, itu hanya istilah. Nah, memang kemudian ada yang memaknai kejawen itu mesti berkaitan dengan mistik, dengan klenik, dengan itu. Padahal mistik itu apa, klenik itu apa juga kurang begitu dipahami. Gitu. Nah, itu satu masalah tersendiri. Jadi kita kembali kepada laptop ya, kepada tema kita, bahwa kita mau mencoba apa sih sebenarnya ruh itu. Dan kalau orang Jawa mengatakan itu sebagai jiwa atau sukma, atau ada lagi satu atma gitu. Nah, itu yang mana yang terjemahan dari ruh itu. Untuk konteks bahasa Indonesia perlu kita ketahui juga, ini dari segi penulisan pun ini sudah timbul dua model, Mas. Yang satu menulis ruh itu dengan U, yang satu dengan O, roh. Nah, itu walaupun perbedaan kecil, tapi nanti menimbulkan implikasi pemaknaan yang juga berbeda. Gitu. Okay. Ruh dengan roh itu hanya perbedaan tengahnya itu U sama O atau O. Kan gitu. Nah, aslinya bagaimana? Aslinya kalau kita lihat di Al-Quran, memang kata-kata yang dipakai itu tengahnya wau, jadi ruh. Ruh itu ada satu ayat yang menyatakan bahwa ruh itu diberikan pemahaman kita itu qalil, sedikit gitu. Tidak diberi
memberikan pengertian atau pemahaman atau kemampuan memahami ruh itu kecuali sedikit. Dan ini memang benar gitu. Sehingga kalau ada orang yang mengaku tahu betul ruh itu pasti bohong ya. Pasti bohong, karena Al-Quran sendiri Allah itu sudah menginformasikan manusia itu tidak ada yang mengetahui hakikat ruh kecuali sedikit, illa qalila. Jadi kalau ada yang berbusa-busa bercerita hebat soal memahami ruh begini, omong kosong. Tapi ruh sendiri apa kan belum dijelaskan Pak Adib. Ruh sendiri apa kok sedikit itu? Kan belum dijelaskan tuh ruh itu apa. Yang kita bisa ketahui dari sesuatu yang tidak kita ketahui itu adalah fenomenanya. Fenomenanya itu dampak atau efeknya. Misalnya ada gerakan angin. Kita itu sebetulnya kan nggak bisa melihat angin. Pernah nggak kita melihat angin? Ada nggak manusia yang bisa melihat angin? Ayo, ada nggak? Ada nggak? Ini saya tanya betul nih. Nggak ada. Sepanjang yang kita tahu, kan nggak ada. Yang diketahui itu efeknya, dampaknya ketika ada bendera berkibar, ada kalau di bandara itu ada yang kayak corong gitu untuk mengetahui arah angin itu bergerak-gerak ke sana kemari. Itu yang diketahui. Seperti halnya ruh. Yang diketahui itu akibatnya gitu. Substansinya, entitasnya nggak kita ketahui. Nggak bisa dilihat dengan mata itu ya Pak. Maksudnya nggak bakal tahu lah. Jadi kita hanya mengetahui efek-efeknya. Sehingga bisa disimpulkan secara sederhana bahwa ruh itu adalah tenaga gerak. Sesuatu yang menggerakkan. Sesuatu yang mempunyai kemampuan menggerakkan. Nah, gerak ini nanti macam-macam. Tetapi itu satu kesimpulan yang sederhana sehingga nanti kita bisa seperti hanya memahami angin. Angin itu apa sih? Oh, sesuatu yang coba bayangkan ya kalau ini angin ya, karena nanti ya, ruh dengan kalau angin itu bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qur'annya itu rih, tengahnya ya, ro, ya, ha. Jadi beda tipis sama ruh itu. Kalau ruh itu ro, wau, ya. Ro, wau, ha. Ro, wau, ha. Kalau rih itu ro, ha, ro, ya, ha. Dan kita tahu di dalam teori sorof atau tasrifan, huruf itu kalau dia alif atau wau atau ya, itu bisa berubah-berubah atau bisa hilang. Bisa berganti rupa. Huruf ilat itu ya Pak Dib ya? Apa? Huruf ilat namanya. Jadi kalau ruh itu pakai wau, rih itu pakai ya, itu kita curiga juga boleh. Karena secara teori memang bisa. Jangan-jangan itu 3 huruf pokoknya, mujarotnya itu sama gitu loh. Oke. Ya. Jadi itu coba ya kalau kita lihat bentuk jamak dari ruh ya. Bentuk jamak dari ruh. Arwahun. Itu berubah jadi alif. Wawunya itu berubah jadi alif. Arwahun. Jadi itu dalam belajar tasrifan kita harus
hati-hati itu kita cermati. Ya. Ada lagi yang mirip ya, walaupun konteksnya lain, agar kita itu tidak terjebak pada kamuflase ya. Kamuflase itu artifisial yang keluar. Prinsip dasarnya itu bisa kita pegang. Misalnya nur dan nar. Itu juga beda-beda tipis. Nur itu pakai wawu tengahnya. Nar itu pakai alif. Ya. Nah sekarang kembali ke ruh tadi. Yang pengalaman Mas Ain ketemu katakanlah teman atau orang yang punya latar belakang pemahaman kejawen bagaimana? Ya itu kalau dia mengatakan bagaimana? Kalau ruh itu dia pasti positif lah istilahnya begitu. Itu. Ya. Terus kemudian kalau yang bisa positif bisa negatif itu sukmo, jiwa. Oh, jadi ya. di dalam diri itu ada dua. Yang pertama ruh, yang kedua sukmo. Kalau ruh itu pasti positif, kalau sukmo itu bisa dikatakan nafsu seperti itu, dia bisa positif, bisa negatif seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang penjelasan Pak Adib tadi kaitannya dengan ruh tadi, berarti dia bisa positif, bisa negatif ya Pak Adib ya. Kalau dikatakan yang menggerakkan. Netral. Iya. Netral kan. Iya. Kalau dia dikatakan yang menggerakkan atau penggerak itu kan bisa orang yang bergerak ke sesuatu yang maksiat misalnya. Itu kan dia mempunyai penggerak juga. Itu apakah dia itu juga ruh yang menggerakkan kepada sesuatu yang negatif itu, perbuatan negatif itu ruh juga atau tidak? Misalnya berbuat jahat, membunuh, dia menggerakkan orang nganu, itu ruh bukan yang menggerakkan itu. Ada satu ayat yang saya ingat di Al-Quran itu mengatakan begini, innan nafsa la amarota bisu, bahwa sesungguhnya setiap nafsun itu punya kecenderungan besar la amarota bisu untuk berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat negatif. Nah, jadi kata-katanya di sini yang mempunyai kecenderungan kuat untuk berlaku negatif, berbuat jahat itu adalah nafsun. Nafsun. Karena ada inna maka inna nafsa ya, tapi sebetulnya kalau dipisah itu berdiri sendiri itu nafsun, nafsu. Itu juga di ayat yang lain yang dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bisa mati, yang bisa wafat, yang bisa meninggal itu nafsun. Sehingga saya lebih cenderung memahami nafsun itu adalah pribadi seseorang, individu seseorang. Yang ini kalau secara luas, secara umum nanti disebut dengan seperti insting ya. Sehingga yang berjalan adalah kebinatangannya. Karena manusia ini kan sebetulnya secara anatomi jasad itu kan mirip dengan binatang. Nah, binatang kan bisa kawin, bisa bergerak, bisa ke sana kemari. Pertanyaan saya, punya ruh nggak? Punya ruh nggak? Ya itu yang sulit membedakan di situ. Ya. Berarti setiap diri, setiap itu mempunyai ruh dan mempunyai nafsun itu Pak. Ada dua itu ya, setiap dalam diri seseorang. Pemahaman saya, nafsun itu rohnya sudah mancing di dalam diri seseorang. Jadi apa yang disebut dengan nafsun itu sudah kemenyatuan anasir yang aslinya itu, kalau roh itu kan diistilahkan dengan oleh Allah ditiupkan. Jadi bukan dalam konteks ini, nanti perdebatannya panjang, tapi
itu bukan makhluk, bukan apa, bukan ciptaan gitu. Dia anasir keilahian, anasir. Makanya dia sifatnya apa? Sifatnya abadi. Ruh itu abadi. Ruh itu tidak mati, hanya bisa pindah-pindah. Nah, ketika menyatu dalam diri seseorang atau satu jasad, maka dia menjadi nafsun. Kalau nafsun ini kehilangan roh, nanti jadi bangkai, Mas, jadi mayat. Sehingga apa? Gampang busuk dan tidak bertahan lama. Karena di dalam nafsun yang hidup itu kan dibutuhkan tenaga gerak untuk metabolisme, misalnya bernapas, detak jantung, segala macam lah. Yang itu yang menggerakkan roh, dan itu dari Allah. Oh, iya. Berarti tetap intinya sama Pak Adib ya. Tetap intinya setiap manusia itu dia di dalamnya itu terdapat ruh dan nafsun ya. Pada prinsipnya kan itu Pak Adib. Iya. Nah, cuman nanti ada kualitasnya yang berbeda-beda. Ketika menyatu di dalam, kita katakanlah makhluk hidup yang paling rendah dalam konteks pembicaraan kita, misalnya tumbuhannya. Tumbuhan itu dianggap paling rendah ya. Tumbuhan kan ada yang hidup, ada yang mati. Pasti punya roh. Namanya roh nabati. Roh nabati. Itu kualitas paling rendah. Tapi sebetulnya kalau nanti diperinci lagi, didetailkan, ada yang berpendapat sebetulnya di tingkat yang lebih rendah dari tumbuhan, misalnya bebatuan, kerikil, pasir, debu, itu ada ruhnya. Buktinya apa? Kalau para ahli atom ya, ini anasir materi ini dipecah-pecah, terkecil kan jadinya atom yang masih mempunyai sifat-sifat sebagai materi. Nah, atom itu kan bergerak terus, ada seperti matahari, seperti planet-planet gitu, ada ada gerakan terus menerus di situ. Tetapi kita kan nggak paham, maksudnya itu hanya informasi dari para ilmuwan yang punya laboratorium. Kalau punya mikroskop pun harus mikroskop kelasnya mikroskop elektron, tidak bisa pakai mikroskop yang biasa yang waktu kita sekolah SMA pakai mikroskop, ini nggak bisa. Itu harus mikroskop elektron yang lebih canggih dan perbesarannya sampai nano, Mas. 0,0000 sekian. Nah, ini sebetulnya yang menggerakkan siapa? Ya mustahil dia bergerak sendiri kalau nggak ada ruhnya. Cuma kelasnya ini menjadi kelas yang paling rendah karena istilahnya gerakannya monoton, mengono-ngono kui gitu. Oke Pak Adib, mungkin fokus kepada ruh dan nafsun pada manusia Pak Adib. Sebenarnya perbedaannya di mana itu Pak Adib? Ruh itu di dalam diri manusia itu dia sebagai penggerak manusia untuk apa itu? Sedangkan nafsun itu sendiri fungsinya penggerak untuk apa itu? Itu mungkin yang ingin saya gali di situ Pak Adib, yang fokusnya pada diri manusia Pak Adib. Ya itulah nanti yang kemudian perbedaannya itu di segi kualitasnya, bukan kuantitas. Cuman kadang-kadang kualitas dan kuantitas ini bisa berkaitan. Misalnya ya, sesuatu yang jumlahnya banyak secara kuantitas itu bisa meningkatkan kualitasnya. Jadi
yang disebut dengan kualitas itu misalnya ya, ini contohnya misalnya sebongkah emas, ada sebongkah perak, ada sebongkah batu mulia, kan macam-macam gitu. Ini yang membedakan apa? Kan kualitasnya. Kalau ada 1 kilo batu mulia tapi levelnya masih batu mulia kelas Ake gitu, 1 kilo gitu, itu ya masih kalah dibandingkan dengan 1 gram emas. Jadi kuantitasnya lebih sedikit tapi kualitasnya lebih unggul gitu. Ini contoh untuk mengarahkan kita, menganalogikan nanti ruh itu berkualitas seperti itu. Makanya ada kelas nabati yang tumbuhan itu kemudian meningkat lagi menjadi kelas hewani, dan manusia ini kelasnya lebih tinggi, namanya insani, ruhul insani. Dan ruhul insani ini nanti ada yang lebih tinggi lagi, namanya ruhul imani. Tidak semua insan itu mau dengan ruhul imani ini. Dan ruhul imani itu kan secara umum nanti dibagi 2 juga. Iman yang hak apa iman yang batil kan gitu. Berarti artinya jadi kalau itu masalah kualitas. Kalau ruhul imani tadi ada iman batil, berarti suatu kebatilan itu dia juga mempunyai ruh, Pak Dip? Ya punya lah. Ya kalau nggak punya ruh, berarti ruh itu bisa positif, bisa negatif ya Pak Dip ya? Bisa mengarahkan ke negatif juga ya Pak? Bisa. Kalau pendapat saya bisa positif, bisa negatif. Oh dia penggerak kok. Seperti gini Mas. Angin itu kalau dalam konteks tertentu lembu, semilir, kan kita seneng ya, wah di pematang sawah siang-siang di bawah pohon ada semilir angin, enak kan? Iya. Jadi positif apa negatif? Ya jelas positif. Enak. Banyak orang senang. Tapi pada suatu ketika angin itu menjadi puting beliung, menjadi tornado, menjadi itu negatif atau positif? Iya. Jadi kenapa makhluk yang sama yang namanya angin bisa berubah? Oke. Ya itu tergantung kualitasnya, tergantung konteks. Dan ini rumit, makanya dikatakan kamu nggak akan tahu kecuali sedikit. Yang kita bicarakan ini walaupun nanti berbusa-busa sampai kapanpun, ini mencoba meraba-raba itu loh Mas. Nggak bakal tahu lah. Tapi kan kita tetap berusaha, tidak berhenti untuk belajar. Iya. Sesuai dengan kemampuan kita. Oke, kalau dikaitkan dengan posisinya nafsun gimana Pak Dip? Itu posisi ruh itu kan suatu penggerak ke hal yang bisa positif dan negatif. Sedangkan nafsun itu posisinya dia penggerak atau bukan itu nafsun itu? Atau dia itu bagian dari ruh atau seperti apa itu posisinya itu? Nafsun itu kan variabelnya kompleks, tidak hanya tunggal. Dia terdiri dari jasad, kemudian reaksi dalam jasad itu kan ada apa? Misalnya ya kalau paling kecil kan sel ya. Yeah. Sel kemudian membentuk menjadi jaringan-jaringan tubuh. Kemudian sel yang sudah berjaringan itu nanti menjadi mengorganisir menjadi organ. Ada organ tangan, organ kaki, organ kepala, organ macam-macam. Jadi tingkatnya seperti itu. Kemudian organ-organ ini menyatu dalam pribadi. Ada yang namanya binatang, ada yang namanya manusia, ada yang namanya tumbuhan.
tumbuhan saja macam-macam, binatang saja macam-macam, manusia juga macam-macam. Berarti nafsun itu fisik, Pak Nah, Adip? Fisik ya? Nafsun itu fisik. ada Sesuatu. yang fisik, ada yang psikis. Nah. Oh. Yang psikis itu reaksi misalnya. Tapi yang menggerakkan kenapa dia bisa bereaksi itu kan ruh. Kalau nggak ada ruh kan nggak Contohnya bisa apa, Pak Adip? reaksi. Contohnya apa? Reaksi itu apa? Apa? Contohnya reaksi apa, Pak? Contoh. Contohnya reaksi itu Mas Ain pernah ke atau anulah ke rumah sakit lihat orang koma kan? Iya, iya. Atau berimajinasi lah. Iya. Itu orang koma itu masih ada ruhnya nggak? Masih kan? Masih. Iya. Tapi kan kualitasnya kemudian menjadi sangat rendah. Masih ada ruhnya. Jadi orang koma itu beda dengan orang tidur. Kalau orang tidur itu karena ruhnya kualitasnya masih bagus. Kalau disentuh, dibangunkan gitu, bisa jenggirat, bisa bangun, Mas. Iya. Itu maksudnya reaksi. Gitu. Sedangkan orang koma itu sudah nggak bisa ada aksi gitu, ada disentuh, dia nggak bereaksi. Gitu. Tapi organ-organ tubuh kayak jantung, kayak nafas itu masih. Karena belum meninggal kan begitu. Kalau kayak jantung itu yang menggerakkan itu juga ruh ya, Pak Dip? Juga ruh. Ruh itu dari Allah. Berarti yang menggerakkan Allah itu. Nafsunnya itu bagian apa? Reaksinya itu atau apa? Yang nafsunnya itu. Nafsun yang nggak kelihatan. Jadi, karena ruh itu ada beberapa tingkatan, beberapa kualitas, dan manusia itu dibandingkan binatang, dibandingkan tumbuhan kan paling unggul. Maka dia pada lapisan itu yang paling tinggi dalam piramida kemakhlukan gitu. Iya, maksud saya, yang saya tanyakan tentang nafsunnya, Pak Dip. Nafsunnya itu kan tadi fisik, ada yang tidak fisik gitu. Ya kan, penjelasan tentang. Sekarang gini, analoginya begini. Sebuah motor, sepeda motor ya, kita bisa kendarai kemana-mana, kan harus hidup. Ya. Harus hidup. Ya. Tapi kalau hidup saja, ketika di persnel nggak bisa jalan, kan juga mau dibilang mati juga hidup, tapi dia belum jalan, koma itu seperti itu. Mesinnya hidup, tapi nggak bisa jalan gitu loh. Reaksi motoriknya kan harus dicari ini anunya di mana. Tapi semuanya itu yang menggerakkan itu ruh kualitas yang ini yang bawah itu masih. Iya, tapi nafsunnya itu yang mana gitu loh, Pak Dip? Kalau ruh, nafsunnya itu ada di mana gitu loh? Yang dimaksud nafsun. Nafsun itu komponen-komponen itu ketika menyatu menjadi mesin itu. Yang namanya mesin itu kan tidak hanya satu komponen. Berarti nafsun itu fisik ya? Fisik jasad itu kan nafsun berarti? Atau gimana? Iya, tapi ketika kita berbicara mesin ya misalnya, kan tidak hanya fisik. Ada pengapian, ada mekanisme bensin jadi uap, jadi tenaga penggerak. Itu kan ada busi, ada aki, macam-macam itu kan menyatu di dalam sebuah kepribadiannya itu namanya sepeda motor yang lengkap itu. Jadi sebuah mesin, misalnya manusia, kan tidak hanya terdiri dari jantung saja, tidak hanya paru-paru saja. Ada komponen-komponen inti yang harus ada gitu loh.
Harus ada perut, harus ada pankreas, harus ada hati, limpa, harus ada macam-macam, harus lengkap. Itu nanti menjadi nafsun. Jadi tidak hanya fisik, reaksi mereka pun menyatu menjadi nafsun. Yang itu bisa kalau tidak ada ruhnya itu bisa hancur organisasi itu. Kalau hancur beredar ya jadi bangkai, jadi mayat. Jadi roh itu faktor utama sehingga bisa hidup. Walaupun kualitasnya nanti macam-macam. Misalnya ketika sekarang begini, konon saya juga belum pernah lihat, tapi dari informasi yang kita pelajari, maaf ya, sperma itu hidup apa enggak? Sperma itu dia belum ada ruhnya ya Pak Dip? Tapi terus geraknya pakai apa? Geraknya pakai apa kalau nggak pakai ruh? Iya. Kalau dikatakan ruh yang menggerakkan, berarti kalau dia gerak pakai ruh juga. Kalau ruh dimaknai penggerak ya. Makanya kalau saya berpendapat itu tetap yang menggerakkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui roh itu. Tapi kualitasnya kualitas yang paling sederhana, paling rendah. Ya, seperti ruhnya tumbuhan mungkin atau apa gitu. Tapi agak tinggi juga kalau sperma itu karena dia bisa berenang kayak kayak kecebong itu kok. Walaupun saya belum pernah melihat, kalau lihat di YouTube lah. Itu kan geraknya lincah sekali. Dan ada yang mati juga. Katanya kalau yang mati itu yang tidak tembus itu kan hanya satu yang mati. Kalau lebih dari satu seperti anak sampean itu jadi kembar. Oke. Jadi kalau kita memegang prinsip bahwa ruh itu tenaga penggerak, maka apapun yang bergerak itu pasti ada ruhnya. Terlepas dari kualitas ruhnya itu rendah. Makanya disebut nanti Al-Quran ini dibawa oleh malaikat itu disebut dengan Ruhul Kudus. Ruh yang paling murni. Ruh yang kualitasnya paling tinggi, paling murni, paling bersih. Ya tentu saja paling hebat. Maka disebut Ruhul Kudus. Oke, saya memahaminya gini Pak Adib. Jadi ruh itu penggerak ya, tenaga penggerak dari Allah lah istilahnya seperti itu. Sedangkan nafsun itu adalah bawaan dari jasad secara keseluruhan ini ya. Bisa dikatakan begitu nggak Pak Adib? Ya, mekanisme di dalam jasad itu. Iya, mekanisme jasad beserta mekanismenya ya. Jasad beserta mekanismenya itu yang mekanismenya itu tetap tidak bisa bergerak tanpa ruh gitu lah. Oh iya. Kalau misalnya bisa bergerak tanpa ruh, jantung itu bergerak pakai apa, Mas? Ya. Oke, berarti artinya kalau seseorang ya, misalnya seseorang itu berbuat maksiat misalnya seperti itulah, zina misalnya seperti itu. Artinya dia itu kecenderungannya kan berarti nafsun ya. Nafsun ya Pak Adib ya? Negatif. Iya, inna nafsala amarata bisu, lebih kecenderungannya itu negatif. Iya, kecenderungan bawaan dari misalnya manusianya itu, jasadnya itu ya, misalnya kebutuhan biologisnya misalnya seperti itu ya Pak Dib. Sedangkan ruh nanti sifatnya ada nggak di situ juga ada ruhnya gimana? Itu juga harus juga ikut berpartisipasi juga Pak Dib ya? Di dalam nafsun itu yang mengajak berbuat negatif seperti itu. Kalau yang dimaksud istilah sekarang itu jiwa itu apa Pak Dib?
Dia mengacu kepada ruh atau mengacu kepada nafsun, Pak? Jiwa ya. Nah, itu jadi apakah sukma, jiwa, atma dan lain-lain? Kalau dalam bahasa Inggris apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris itu spirit ya, ada yang namanya spirit, kemudian ada namanya apalagi apa? Itu kan upaya budaya manusia untuk menangkap apa yang disebut ruh itu. Itu upaya dari peradaban mana-mana, kemudian ya karena orang-orang sudah dipastikan manusia itu hanya diberi sebagian kecil saja pemahaman tentang ruh itu. Itu saja sudah dahsyat sekali. Ya, buktinya sampai sekarang konon ahli kimia itu memformulasi telur itu sebetulnya bisa, rumusannya itu bisa, baik kuningnya, putih telur segala macam, kemudian sampai cangkangnya itu terdiri dari apa itu namanya zat kapur itu dibentuk proses itu bisa secara fisik itu, tapi sampai kapanpun itu kalau di apa telur itu yang bikinan manusia itu dingkremi di apa namanya dingkremi itu apa dirami ya itu nggak bakal netes mas. Itu saja. Iya. Dan apa saya kira sampai kapanpun, sampai abad nanti ultramodern pun manusia itu nggak akan bisa apa itu apa namanya mengetahui ruh itu apa, karena konsekuensi logisnya kalau manusia itu tahu persis nanti dia bisa menciptakan ruh. Kalau tahu formulasinya, makanya sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Nah ini. Jadi kita itu nggak akan pernah bisa memahami. Sekali lagi seperti angin, kita hanya melihat gejalanya, fenomenanya. Oh ini kok ono berkibar-kibar ke sana. Oh berarti ada angin yang ke arah sana. Kan gitu. Kok angin ini bisa menerbangkan rumah, bisa menerbangkan segala macam pohon-pohon tumbang. Wah ini kekuatannya berapa ini anginnya? Nah itu kan perbedaan kualitas, ada alat ukurnya. Itu adalah semacam kita perbandingan ya, walaupun ruh itu tidak persis seperti itu, tapi kita bisa menganalogikan lah, mengkiaskan. Ruh itu yang lembut, yang relatif, yang sangat tidak kasat mata itu. Tapi kalau dalam kondisi marah bisa membentuk siklon, bisa membentuk taufan, bisa membentuk tornado yang dahsyat, yang bisa memporak-porandakan segala macam. Nah sekarang ini Pak Dep, ini kalau dari sudut pandang ya itu tadi lah pemahaman umum lah. Itu berarti kalau misalnya ada orang meninggal ya, orang meninggal itu berarti kan dirinya kan sudah meninggalkan jasadnya kan udah di situ Adip. Nah sedangkan kalau di dalam yang saya pahami itu kan berarti ruhnya keluar, jadi seolah-olah diri kita itu keluar dari badan kita. Nah itu yang dimaksud ruh bukan itu. Kalau yang orang Jawa bilang itu roh, nah itu rohnya keluar itu wujudnya ya sama seperti kita, cuma kan dia nggak bisa istilahnya bukan fisik gitu loh. Nah itu apakah itu ruh? Yang mengatakan ya itu ruh, tapi yang mengatakan bahwa wujudnya seperti diri kita itu kan imajinasi kita. Iya. Kan nggak tahu. Iya betul. Ya maksudnya kita itu makanya, nanti ada di mana gitu kan? Katakanlah kita nanti secara gambaran orang itu imajinasinya itu kita kan ke padang mahsyar atau mana itu kan
ya itu kan ruhnya kita kan, berarti kan diri kita itu kan nanti kesana kan yang katanya nanti bisa disiksa atau masuk ke neraka atau ke jannah. Iya, Itu kan ruh berarti Pak Adib ya, ruh ya. iya, iya ruh kita. Berarti ruh itu nanti bisa merasakan sakit juga nanti. Misalnya disiksa gitu, misalnya itu. Loh, yang paling bisa merasakan itu memang ruh. Kalau jasad itu nggak bisa merasakan apa-apa, Mas. Oh iya. Contohnya, misalnya kita ngedoi kuku, kita potong rambut, sakit nggak? Kalau jasad nggak ada. Oh, iya. Sakit oleh Allah didesain itu nggak ada ruhnya yang bisa merasakan sakit itu, nggak ada kabelnya lah istilahnya apa? Kabel yang apa? Justru Rahman Rahimnya Allah itu kalau kita di kuku sama di rambut itu nggak dikasih ruh yang merasakan itu. Kalau ada malah kita sakit sekali, kita repot itu. Oh iya. Jadi desain manusia itu sudah sedemikian rupa hebatnya ya, di ahsani takdim itu nggak bisa ditiru. Manusia paling bisa meniru bikin robot AI yang canggih katanya, tapi kan kaku Mas, apa? Ya tetap nggak bisa lah sefleksibel manusia. Jangan sepelekan teknologinya membuat manusia, katanya bisa teknologi canggih bikin robot, bisa ada emosi segala macam, bisa lebih pinter dari manusia. Coba saja gitu. Nggak akan kemudian menyamai apalagi mengungguli fleksibilitasnya manusia. Tapi kalau menurut Al-Quran ayatnya ada nggak Pak Dep yang mengatakan bahwa ruh itu ya seperti yang kita bahas tadi? Karena yang saya tahu ruh itu di dalam Al-Quran itu mengacu kepada Al-Quran itu sendiri adalah ruh gitu. Jadi bukan mengacu kepada ruh yang ada di dalam diri manusia itu, yang dimaksud roh itu. Itu kalau ada nggak yang di dalam Al-Quran itu yang mengatakan ruh itu sesuatu yang menempel di jasad kita ini ya? Ada nggak? Semua kitab itu kan ruh. Ya, Injil, Taurat, dan yang digerakkan oleh ruh kitab-kitab itu budaya, itu peradaban Mas. Budaya dan peradaban ini kumpulan dari manusia Mas. Dahsyat sekali. Jadi kualitas Quran, kualitas Injil, kualitas Taurat yang kita itu Ruhul Kudus, ruh yang paling hebat, yang paling murni, paling berdaya guna. Jadi kalau manusia mau hebat, ya pelajarilah Al-Quran, kemudian diinstallah Al-Quran itu agar ruhnya itu menjadi ruh di sumsum kita, di sel darah kita itu. Berarti artinya kita itu yang sebenarnya itu ruh yang ada di jasad ini Pak Dep, itu bisa mempelajari ruh juga, Ruhul Kudus itu tadi Pak Dep. Oh iya, iya pasti. Dan hanya ruh lah yang bisa mempelajari ruh itu. Oh iya. Okay. Tetapi memang dibikin sedemikian rupa sehingga pada level binatang itu kalau kita lihat di sirkus itu ya adalah yang agak pinter-pinter, tapi tidak akan melampaui kebinatangannya gitu loh. Sepinter-pinternya burung beo menirukan, tidak akan bisa berpidato seperti Bung Karno misalnya, nggak akan bisa. Tapi masing-masing itu ada ruhnya, ada penggeraknya. Nah, dikatakan oleh Allah itu hadza Al-Quran la raiba fihi, ini ruh yang sempurna. Apalagi kalau dilihat dari kronologi sejarahnya, ini Nabi Muhammad Rasul terakhir rahmatan lil alamin. Ini kumpulan dari inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa dan seterusnya. Kan terakumulasi di dalam Al-Quran. Makanya
seorang ulama berpendapat kalau Taurat itu disebut dengan Old Testament, kemudian Injil itu disebut dengan New Testament, maka Al-Quran ini adalah Final Testament. Sudah tidak ada lagi ruh-ruh yang lain yang mengungguli Al-Quran. Oh, ini Al-Quran ini kalau kita itu kan hanya beberapa ya yang hafal, yang kemudian dari yang hafal itu hanya beberapa yang mampu kita install gitu. Saya nggak yakin misalnya seperti katakanlah, bukan menyepelekan ya, tapi seperti Gus Baha atau apa, itu kan pada saat-saat tertentu kan juga lupa juga. Artinya tidak malah kalau yang persis itu kadang-kadang seperti kalau kita punya memori itu mesin itu kayak rekaman itu loh, kayak flash disk atau apa, itu malah bisa mengulang-ulang persis gitu loh. Tapi di situ tidak ada ruhnya. Iya. Gimana itu? Jadi sama-sama Al-Quran, tapi Al-Quran yang terintal di manusia sama terintal di mesin itu beda, Mas. Iya. Saya sendiri nggak bisa menjelaskan perbedaannya, tapi bisa merasakan. Jangan juga bisa, tahu toh bedanya itu. Bedanya orang hafal Al-Quran dengan mesin yang hafal Al-Quran itu bisa dirasakan bedanya itu. Kalau mesin kan tidak akan menggerakkan, merubah diri mesin itu. Kalau manusia bisa merubah. Kualitas manusia saja bisa macam-macam. Ada yang merubahnya dikit, ada yang merubahnya banyak, ada memahaminya dikit, memahaminya banyak. Berarti gini Pak Adib, kalau kaitannya dengan nafsun ya Pak Adib ya, itu berarti nafsun itu suatu kecenderungan untuk berbuat negatif. Dia itu mengarahkan ruh kita untuk berbuat negatif gitu ya Pak Adib ya? Mengarahkan ruh untuk berbuat, kalau untuk dia dominan, maka ruh ini bisa ruh yang kualitasnya rendah itu bisa semacam dimanipulasi oleh si nafsu ini, dijadikan kendaraannya gitu. Tetapi kalau ruh ini yang kualitas bagus ini selalu kita rutin, kita pupuk, kita kembangkan, maka dia akan dominan. Oh, kalau ruhnya yang dominan, artinya nafsun itu sendiri malah dikendalikan gitu ya Pak Dede? Jadi iya. Oh iya, jadi kendaraannya. Oh iya. Sana. Seperti misalnya gini, ada kendaraan sepeda motor katakanlah, yang naik itu anak kecil belum punya SIM, sama yang sudah punya SIM, sama yang katakanlah sopir yang sudah berpengalaman bisa racing, bisa kan beda-beda pengendalinya itu. Kalau yang kadang-kadang orang yang belum pengalaman ya mungkin udah punya SIM secara legal, tapi harap ngerem malah keliru ngobah nyuruh nabrak opo gitu, kan bisa terjadi. Artinya pengendalinya itu kalah sama karena nafsurnya itu loh. Iya. Oke. Jadi saya agak nangkap Pak Adib ini. Jadi gini, ruh itu posisinya dia bisa lebih rendah dari nafsun dan bisa lebih tinggi dari nafsun gitu ya Pak Adib. Kalau posisinya lebih rendah, dia dikendalikan oleh si nafsun. Ya. Betul. Kalau dia lebih tinggi itu nafsun bisa dikendalikan. Iya. Seperti itu ya Pak Adib ya? Iya, kualitasnya ya. Tapi karena berbicara kualitas kan barang rakyat Mas. Iya. Iya. Berarti justru untuk kita mempelajari ayat-ayat Allah ini dalam rangka ruh kita itu agar dia
posisinya lebih tinggi dari nafsu untuk mengendalikan nafsu Iya, itu. kualitas kita agar tidak gampang kaya wong bodoh, Mas. Nek wong bodoh ya gampang dihapusi. Iya. Kita itu berusaha agar Iya. tidak mudah dihapusi. Tetapi para penjahat itu kan juga belajar. Para penjahat itu juga belajar. Artinya wong maling itu juga dia bertambah pinternya gitu loh. Cara menipunya, cara itu berlomba-lomba. Makanya disebut dengan Astaghfirul khairat. Kita jangan wa ta'amanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'amanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan berlomba atau tolong menolong di dalam keburukan lah. Karena nanti sama-sama buruk itu juga bisa berkualitas loh, Mas. Jangan ya, seperti katakanlah sekali bereblis. Konon itu kan kepalanya malaikat itu. Walaupun ini legenda, saya nggak ngerti benar apa nggak. Artinya kualitas itu kalau kejahatan yang hebat itu nggak bisa itu, Mas. Sayyidina Ali pernah mengatakan kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Bukan masalah baik buruknya kalah menang itu kadang-kadang bukan ditentukan oleh itu. Makanya yang namanya salah satu kualitas ruh itu bisa bagus itu kalau kita melihat seperti sel menjadi jaringan menjadi organnya, organ menjadi kesatuan tubuh. Itu ruhnya dalam manusia ini ngajinya itu. Jadi seberapa ini ya, saking asiknya ya, seberapa ini jaringan ruh ini. Jadi sesama katakanlah sesama umat Islam, sesama orang beriman ini membangun kayak sel itu membangun jamaah, membangun silaturahmi, persahabatan, persaudaraan. Itu nanti akan meningkatkan kualitas ruhnya. Kalau munfarid terus, sendirian terus, itu sehebat apapun nanti tetap akan kalah dengan kejahatan, kecenderungan ruh-ruh jahat yang yang terorganisir, yang berjaringan, yang itu, Mas. Akan lebih dominan mereka. Jadi gini ya Pak Dip ya, saya nangkapnya diri kita ini kan sebenarnya adalah ruh ya. Sedangkan jasad fisik ini itu sudah ada nafsunya. Jadi kita itu ruh kita itu sebenarnya berada di jasad ini sudah include ya. Jasad itu berarti sudah include nafsun ya. Jadi ketika nanti ruh kita itu diambil atau hilang, itu berarti kan nafsun tertinggal di dalam jasadnya itu Pak Dip. Seperti itu bukan Pak Dip? Ya, nafsun itu akan menjadi berantakan kalau ditinggal ruh. Mati. Ya, mati bersama jasad. Ya, berantakan, terurai. Terurai ya menjadi tidak manusia lagi, akan menjadi unsur-unsur alam lagi. Ada yang menjadi fosfor, menjadi menjadi kapur, menjadi inilah di unsur kimia itu loh. Iya. Iya, tapi tetap nafsun itu bawaan dari jasadnya itu ya Pak Dip ya? Bagian dari bawaan dari jasadnya itu bukan ya? Kalau misalnya tidak ada ruh kita itu belum masuk ke tubuh, ke fisik ini loh, ke jasad ini kan berarti nafsun itu bawaan dari tubuhnya itu kan, include-nya dari jasad bukan ya? Kalau ini pendapat saya, bisa nanti saya belum menemukan dalilnya ya, tapi pendapat saya selemahnya nafsun itu tetap ada ruhnya, Mas. Hanya ketika ruhnya itu kualitasnya masih rendah, yaitu daya geraknya ya daya gerak instinktif, naluriah yang seperti
Jadi yang diceritakan di dalam hadis misalnya di dalam Quran ya, yang bahwa umur 4 minggu kalau nggak salah, kemudian ditiupkan roh, itu roh insani yang kualitasnya sudah bagus gitu loh. Sebelum itu kan sudah gerak-gerak juga. Iya. Seperti tadi pertanyaan saya, bahkan ketika belum jadi bayi, belum jadi janin, sperma itu ada gerakannya nggak? Kalau nggak ada gerakan kan nggak bisa mencapai ovum, nggak bisa mencapai sel telur. Masuk gerakan seperti itu, gerakan sendiri tanpa Allah, tanpa Tuhan. Gerak dari mana kalau tanpa Allah, tanpa Tuhan? Nah, Allah menggerakkan semua benda, semua makhluk itu melalui rohnya itu dengan kualitas masing-masing. Bahkan seperti batu, kalau diperiksa di laboratorium dipecah jadi atom kecil-kecil, itu kan ada gerakan terus-menerus. Yaitu rohnya. Yang menggerakkan itu rohnya. Tapi monoton, ya gitu-gitu. Jadi di dalam jasa ciptaan apapun ya, anasir apapun, itu walaupun kualitasnya rendah, itu pasti ada ruhnya. Kalau pendapat saya, buktinya apa? Misalnya ada oksigen sama hidrogen kemudian bereaksi, itu kan ada rohnya, Mas. Kalau nggak ada penggeraknya, nggak bisa reaksi kimia itu nggak bisa jalan sendiri. Nggak mungkin lah benda itu kok punya kemauan sendiri, aku mau gabung sama itu menjadi H2O. Nggak bisa. Harus ada penggeraknya ya Allah, ya Tuhan. Mekanisme itu lewat yang kita sebut dengan ruh itu. Apakah nanti tafsirnya itu menjadi jiwa, sukma, atma atau apapun, yang penting dia itu menggerakkan dengan kualitas macam-macam, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tidak ada sesuatu yang bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah melalui roh. Tidak ada. Sehingga ketika la ilaha illallah itu tidak ada penggerak kehidupan apapun kecuali Allah. Roh itu di situ. Itu syahadat utama kita. Kalau kemudian kita yakin bahwa roh itu banyak khusus tertentu, kemudian yang lainnya itu, yang lainnya yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan siapa kalau bukan roh? Berarti ada percaya yang selain Tuhan. Ada yang mampu menggerakkan ya, ada yang mampu menggerakkan selain. Nah, kalau saya berpendapat bahwa semua itu ada ruhnya, hanya berbeda kualitas. Nah, diharapkan kualitas ruh itu bisa mendominasi ke arah kebaikan, karena nafsun, terutama dalam konteks manusia, itu diinformasikan oleh Allah, inna nafsa la'amarata bisu. Kecenderungan kuat utamanya manusia, nafsunnya itu untuk negatif gitu. Nah, ada satu analogi yang sederhana, Mas, yang mudah-mudahan mencerahkan. Pernah ke alun-alun kidul namanya Masangin nggak? Ditutup matanya, masuk di antara dua beringin. Iya, pernah ya? Itu. Jadi sulit sekali untuk lurus itu. Manusia itu kecenderungannya mesti miring kalau tidak ke kiri ke kanan itu. Itu bukti inna nafsal amarata bisu. Nah, mengalamiah gitu. Manusia itu nggak bisa lurus, siratal mustaqim nggak bisa.
Itu harus ruh yang kualitasnya bagus itu selalu dipupuk, disempurnakan sedemikian rupa sehingga dia mendominasi gitu. Oke. Saya nangkap. Ya kenapa begitu? Karena desain Allah begitu gitu. Atau kalau kita masih ragu-ragu, kita lihat di dunia binatang, terutama ayam misalnya. Kapan saatnya kawin? Bisa sembarangan ganti-ganti kadang-kadang sama emaknya, sama anaknya. Itu nafsun yang dengan ruh yang kualitasnya binatang. Oh gitu. Iya. Kalah dengan bukan nafsunya. Bukan ada ruhnya, ada. Iya. Ada nafsunya, ada ruhnya. Ya mau seperti itu ya silahkan gitu. Okay. Tapi kalau mau lebih baik diberi fasilitas oleh Allah dengan Quran ini. Kalau kalian itu bisa mencapai kebudayaan peradaban yang lebih tinggi, lebih hebat dari itu makhluk-makhluk itu. Kalau mau. Tapi kalau nggak mau juga ada jalannya. Iya. Oke. Mulai nangkap. Itulah kemampuan saya memahami, ya sekedar diskusi lah. Mudah-mudahan nanti ada tanggapan dari audien, dari pemirsa peta. Barangkali ada yang lebih perfect, lebih bisa memahami ruh. Ya Pak Dip, karena kan ini kan sebenarnya menarik ini karena memang sejak kecil dulu kan kita memang di dalam kejawen itu, dalam komunitas keluarga maupun teman-teman itu kan sudah berbicara mengenai hal-hal kejawen kan udah melekat gitu Pak Dip. Jadi memang butuh istilahnya penyegaran lah, sudut pandang baru lah menurut Al-Quran itu seperti apa gitu. Jadi benar menarik itu nanti kaitannya dengan ruh ini ya, dengan nafsu ini mungkin nanti bisa dibahas lagi Pak Dip. Kalau perlu nanti suatu saat Mas, kita dibikin tayangan saya pernah dulu waktu masih SD apa SMP ya, dengan adik saya dan tetangga gitu, penasaran dengan jai langkung itu loh. Makanya itu ngundang ruh gitu. Saya pernah eksperimen itu sama Ajib itu dulu. Oh iya. Nah nanti suatu saat kita perlu eksperimen itu. Iya itu nanti menarik nanti Pak Dip. Karena kan masih ada pertanyaan-pertanyaan juga lah mengenai kaitannya dengan inilah katanya itu kalau orang meninggal dunia itu kan ruhnya itu kembali ke Allah itu, nanti yang keluar itu yang diri kita itu sebenarnya bukan ruh, sebenarnya itu ya sukma tadi yang dia itu bisa gentayangan lah seperti itu. Padahal dari sudut pandang yang lain kan ada yang mengatakan itu kan jin gitu kan Pak Dip. Ada yang jin itu. Ya, nggak usah terlalu jauh ya. Sekarang kalau kita itu binatang cecak ya, tahu kan? Kalau kita penggal itu buntutnya itu, yang menggerakkan itu ruh bukan? Kan buntutnya itu masih gerak-gerak walaupun makin lemah ya. Padahal binatangnya sih badannya cecak itu udah pergi gitu. Kayak ada remote-nya itu, kayak ada remote kontrolnya itu. Nah itu nanti itu bagi saya itu misteri itu. Ya itulah sebabnya kita hanya diberitahu sedikit tadi ya Pak Dip ya, kembali ke situ ya. Iya makanya itu kita itu harus terima lah, terima bukan ya, tapi memang kemampuan manusia itu sangat terbatas, apalagi mengenai masalah itu. Wong yang kasat mata, yang kelihatan secara jasad kita saja, kita itu nggak bisa ngontrol kok, nggak bisa paham kok. Buktinya apa? Misalnya tumbuh rambut itu di mana saja gitu. Itu kan sudah didesain oleh Allah gitu. Kita kan nggak bisa ngontrol gitu. Iya. Itu satu contoh kecil, itu jasad yang fisik yang kelihatan gitu.
apalagi ini sesuatu yang niskala ya, niskala itu abstrak. Bohong besar kalau kita mengaku paham. Ya, kefahaman kita itu paham yang sebatas yang dikasih tahu oleh Allah saja. Ya. Nggak, ini saya mau tanya nih, kalau Pak Adip pernah punya pengalaman ini nggak Pak Adip? Melihat atau menyembuhkan orang kesurupan Pak Adip? Itu fenomena belum. Nah, belum. Itu barangkali mungkin nanti bisa dibahas Pak Adip, karena saya secara pribadi pernah ngelihat gitu. Pernah ngelihat dan saya sempat megangi orangnya gitu. Kan banyak di TV-TV itu kan saya nggak percaya gitu, tapi saya benar-benar ngalami istilahnya ketemu dengan orangnya langsung. Nah, itu fenomena apa itu aslinya yang kata orang itu iya. Dan itu banyak di kalangan kaum muslim yang nanti dunianya itu dunia ruqyah itu. Nah, ya itu nanti bisa dibahas itu ada. Tapi terus terang secara pribadi saya kurang tertarik karena kalau kita tidak waspada, hati-hati itu manipulatif, Mas. Itu seperti dunia sulap ya atau sihir gitu. Jadi triknya itu sangat kental ya, sangat, sehingga saya, tapi kalau saya nggak melarang ya artinya, tapi apalagi basicnya itu kebanyakan hadis ya, kan informasi yang dan kualitas hadisnya apakah sanadnya betul-betul nyambung atau matanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sebagainya, kan kadang-kadang tidak. Ya itu nanti di lain kesempatan lah mungkin. Iya. Maksud saya kan saya ingin menghubungkan ini loh Pak Dep, kan di Al-Quran kan saya sempat memahami bahwa akan ada manusia itu yang akan bekerja sama dengan jin gitu, melakukan kerjasama dengan jin, dan itu cuma akan membuat runyam kehidupan itu. Saya pernah memahami itu. Jadi memang di kalangan golongan manusia itu memang ada beberapa orang itu memang dia yang bekerja sama dengan jin. Nah itu Pak Adip sudah pernah belum itu, kalau misalnya bisa di-sharing nanti itu bagaimana konteksnya jin-jin itu berkecimpung di dalam kehidupan manusia ini, maksudnya jin-jin yang negatif itu, yang kaitannya dengan hal-hal seperti itu, apakah itu hanya tahayul atau itu hanya sekedar mitos, atau nanti seperti apa itu Pak Adip? Saya pengen ini ya nanti kita explore. Ya, nanti explore ya. Mungkin temanya lain ya. Iya, nanti temanya lain ya. Nanti itu maksudnya saya nanti ya. Ya, tapi memang menarik karena ayat yang tegas ya mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu memang makhluk itu khususnya itu jin dan manusia itu. Sedangkan sampai sementara ini kalau manusia kan kita bisa lah mendefinisikan manusia itu ini human being. Tapi jin itu yang mana gitu kan? Iya kan? Sampai hari ini kan sebetulnya definisinya itu antar budaya, antar peradaban itu kan beda-beda. Yang dimasukkan jin itu yang mana sih? Ya itu. Iya kan? Itu menarik sekali karena memang itu juga salah satu bagi saya salah satu misteri yang kalau terpecahkan itu kita bisa memahami salah satu umatnya Nabi Sulaiman itu. Ya. Artinya kan kita memang diajarkan juga penyelam yang mencari mutiara itu di situ diceritakan jin itu. Pada surat Al-Jin juga ada ya Pak Dewa? Ada ya. Surat An-Nas juga ada, surat Al-Jin juga ada. Makanya kan itu kan kita mempelajari Al-Jin. Kalau surat malaikat malah nggak ada. Iya. Iya kan?
Enggak, artinya kan kita mempelajari, membahas kajian tentang al-jin ini kan juga artinya tidak lepas dari konteks Al-Qur'an gitu loh Pak Ade, bukan hanya Oh betul, ke Jawa ini. justru kadang-kadang cuman kita diberi semacam kayak kayak matematika itu loh, ditakut-takuti gitu loh. Hati-hati loh bergaul dengan jin macam-macam gitu. Dan nantilah suatu saat kita kupas itu. Iya, mungkin pertemuan. Tentu saja tidak selesai dalam sekali pertemuan itu, tapi itu menarik itu Mas. Saya setuju itu untuk dijadikan tema gitu. Iya. Sehingga memacu kita juga untuk belajar lagi tentang apa sih sebenarnya. Karena terutama di surat Ar-Rahman itu ada domir dual, ada domir untuk dua orang ya. Itu kan sebetulnya menyangkut masalah jin dan manusia. Diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu kan dua. Bukan satu. Iya, itu menarik nanti. Tema selanjutnya nanti membahas. Jadi sama-sama jin. Karena sama-sama liya'budun ya. Iya. Memang kesimpulannya ada yang mukmin, ada yang muslim, yang baik, yang soleh, yang hebat. Ada tokoh yang hebat. Tapi kan kadang-kadang manusia punya teori begini loh. Saya tidak tahu sumbernya ya. Sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruknya manusia. Kan ada yang begitu. Wah, itu kan nggak setuju ya. Ada itu coba. Enggak lah, sama. Kita itu wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun. Ada jin yang soleh, yang lebih baik dari manusia yang jahat juga ada. Tapi kalau jin itu disuruh berquran enggak ya Pak Adib ya? Kilas saja Pak Adib. Iya, kalau wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun bagaimana konteks? Tapi ada enggak ayat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu hudalil jin gitu? Iya, kenapa ada surat jin? Itu untuk mengajarkan manusia kan? Bukan mengajarkan si jin kan? Jadi Al-Qur'an ini untuk jin. Artinya di dalam Al-Qur'an itu kita diperkenalkan dengan sosok makhluk namanya jin kan gitu. Iya. Maksudnya Al-Qur'an itu petunjuk untuk jin bukan gitu? Atau untuk petunjuk untuk manusia saja? Kita kan istilahnya konteks ini loh apa ya istilahnya? Misalnya Undang-Undang Dasar 45 itu untuk seluruh manusia apa bangsa Indonesia saja? Untuk bangsa Indonesia. Ya, konteksnya. Tapi kemudian bangsa-bangsa yang lain itu punya undang-undang nggak? Oh iya, punya. Ya, kan kita diberi informasi bahwa wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa makhluk yang namanya manusia dan jin itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Dan manusia agar beribadahnya itu benar diberi Quran. Sekarang kalau jin itu kan bukan urusan kita, tetapi dengan logika itu mestinya punyalah panduannya. Kalau tidak ada panduan, bagaimana dia mau beribadah? Oke. Tetapi bukan Quran gitu ya Pak Dev ya? Secara logika. Itu bukan urusan kita. Kita kan nggak disuruh bukan? Nah, suatu saat nanti kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan jin, kita tanya kan, kita diskusi, kita ajak podcast kan. Ada loh Mas, itu bukunya terkenal itu, dialog dengan jin muslim itu. Sampai pernah baca belum? Belum. Nah, itu perlu itu.
Hmm. Judulnya nanti coba cari di Google, Dialog dengan Jin Muslim. Terkenal dulu. Oh iya, coba nanti saya cari. Wah, itu menarik kalau bisa diajak podcast. Oke, Pak Adip. Mungkin kesimpulan Pak Adip Ya. tentang ruh dan nafsu tadi. Kesimpulan Pak Adip, sedikit Pak Adip. Kesimpulannya sekali lagi bahwa siapapun orangnya kalau mengaku-ngaku bisa mengerti secara sempurna tentang ruh itu omong kosong. Kita itu hanya diberi kemampuan mengenali, memahami tentang ruh itu sedikit. Dan dari yang sedikit ini kita berusaha menggali, merenungi, ya, memahami apa sih dari gejala-gejala, fenomena-fenomena yang diakibatkan oleh yang namanya ruh itu. Yang jelas ruh itu bukan sekedar nyawa ataupun sukma atau apapun itu. Dia tenaga penggerak yang ditiupkan oleh Allah dan bersifat abadi. Dan kualitasnya bisa dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Itu saja. Tapi maaf ya, saya tidak mau berdebat kalau ditanya mengenai apakah ruh itu makhluk apa bukan. Seperti halnya pertanyaan zaman dulu, berabad-abad, Quran itu makhluk apa bukan. Karena nanti itu dijawab apapun pasti akan menimbulkan persoalan. Oh. Ya. Ya. Oke, Pak Adip, mungkin. Jadi kesimpulannya itu, kesimpulannya kita hanya tahu sedikit. Oke. Terima kasih Pak Adip atas waktunya, sobat-sobat Peta Islam semuanya. Mungkin sekian dulu ini kita kajian dengan Ustadz Adip Silat membahas mengenai ruh dan nafsu tadi ya. Tapi tentu saja tidak akan bisa memuaskan karena memang informasi tentang ruh itu kita hanya bisa sedikitlah memahami mungkin apa yang sebatas kita ketahui. Barangkali nanti ada teman-teman Peta Islam yang mungkin mempunyai pandangan tentang pemahaman tentang ruh maupun nafsun, nanti bisa ngontak saya, nanti bisa ikut podcast bareng-bareng gitu ya Pak Dip ya. Bisa ikut bareng-bareng. Kita juga bisa berguru kepada mereka siapa saja yang lebih memahami. Oke, terima kasih Pak Adip. Mungkin gitu dulu sobat-sobat Peta Islam semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.